biasa, sungguh amat baik. Puji Tuhan. Bapak Ibu, sebelum kita memulai kelas ini, nanti kita akan dipimpin di dalam pujian penyembahan oleh Pak David Lee. Mari Bapak Ibu, kita sama-sama berbahasa roh, kita satukan roh kita satukan hati kita mau sama-sama berdoa kepada Tuhan, biar sungguh-sungguh kita siap untuk mengikuti kelas ini. Kita terima impartasi, kita terima pembekalan-pembekalan, dan kita siap dipakai Tuhan untuk maksudnya yang mulia, penuaian yang terakhir dan terbesar. Mari Bapak Ibu, sama-sama kita berbahasa roh. Ramashikata Kanarabaya Bersyukur Tuhan pada malam hari ini Bapa, sebab begitu besar dan ajaibnya kasih-Mu, rahmat-Mu dalam hidup kami Bapa. Kau jadikan kami begitu berharga Tuhan di mata-Mu Bapa. Setiap pribadi, lepas pribadi di tempat ini Tuhan boleh merasakan bahwa Engkau yang terindah, yang terbesar dalam hidup kami Bapa.
Sikera patakaya lala basada ya lala balala balala balala. Sikera takaya lala balala balala balala. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kami nyatakan dengan hati yang terdalam, hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya, Kau sungguh indah tiada taranya, menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, oh mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau.
ya sanda ya la la ba la la ba la la ba sikede ya la la ba sanda ya la la ba 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 shikiara ya la la ba sanda ya la la ba la la ba la la ba sanda ya la la ba 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 shira ya la la ba sanda ya la la ba sikede ya la la ba sanda ya la la ba sikede. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Seberapa banyak yang bangga akan Allah kita pada sore malam hari ini, yang sungguh bangga. Mari kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Oh, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktu-Mu. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari sembah
Sembah Tuhan Yesus, haleluya. Urabata kaya lama sanda ya lama 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 sikirere. Shaba ba 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 la ba la la ba la la ba la la ba sanda ya la ba la 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 la ba. Oh ya basana ya la basana ya la basana ya la basakira la ya la ba 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 ba. Oh ya sida ya la basana ya la ba la la ba la la ba la la ba la la basana ya la ba la la ba la la ba la la ba la ba. Oh ya siaka ya la basana ya la basana ya la ba 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 la la ba la la ba la la ba la la ba la. Oh ya sana ya la basakira ya la basana ya la basana ya la basikira. Oh Ramasana ya la masana ya la masana kira masana ya la balala. Oh Rasana ya la basikere ya la masana ya la balala balala balala. Oh Rasana ya la masana ya la basikere. Mari sambil mengangkat tangan kita bersama-sama katakan, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Sekali lagi, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Hanya Engkau yang terbesar Tuhan, tidak ada yang lain. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Bapa. Haleluya, haleluya. Uria sadaya la bala la bala la sadaya la bala la bala la bala la bala la bala. Uria sadaya la masikere ya la sadaya la bala la bala la bala la bala la bala la bala. Shara la baba 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 la masikere ya la sadaya la baba baba la masikere. Uria sadaya la masikere. Mengucap syukur untuk sore malam hari ini Tuhan, dan siang hari di Eropa ya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan kalau Kau kumpulkan kami kembali dalam kelas spesial mentoring Tuhan. Kiraboto kurimahana ya rabu ribakata ya rabu rabaka ya ralama ireko syakaraba. Kuduskan, layakkan kami, tahirkan kami ya Tuhan. Ampuni Tuhan semua dosa, kesalahan, pelanggaran kami Tuhan. Kuduskan Tuhan dengan darah Yesus. Saat ini kami berdoa Tuhan, biar Kau membuka mata rohani kami
kami Tuhan, pertajam dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara tumpang tangan di telinga saudara. Kuduskan telinga kami Tuhan, buka telinga rohani kami, pertajam dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara tumpang tangan di hati dan di pikiran saudara. Kuduskan perasaan kami Tuhan, hati kami Tuhan, pikiran kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Kau buka Tuhan, Kau pertajam Tuhan, untuk menangkap apa yang menjadi isi hatimu Tuhan, untuk menangkap pikiran Kristus ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Kami mau tawan pikiran-pikiran manusia kami mau bungkam iblis di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau belajar untuk lebih lagi mendengar suaramu ya Abba. Makasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih ya Abba, terima kasih. Mari Bapak Ibu ambil waktu untuk Bapak Ibu mendengar suara Tuhan secara pribadi. Saudara boleh tulis di kertas, boleh tulis di handphone, ya. Ada beberapa menit kita mau tenang di hadapan Tuhan. Saudara mulai dengar apa yang Tuhan mau sampaikan untuk hidup saudara. Hiriko Shakayara Bashanda, masing-masing boleh bahasa roh pelan-pelan, dan kita ambil waktu ini benar-benar untuk mendengar apa yang Tuhan mau sampaikan. Kirala bataka ya rabu koribahana ya raba shike karaba shandakana ya raba kana ya raba kana ya raba riko shikara kataka ya rabu ribahana ya raba. Yang baru join, biarlah kita ambil waktu untuk tenang dengar suara Tuhan. Saudara catat suara Tuhan yang saudara dapat, ya, pikiran terlintas atau penglihatan atau suatu ayat atau apa yang muncul di hati saudara, saudara catat. Ambil waktu beberapa menit, saudara, kita melatih terus dipertajam. Sementara saudara terus mencatat apa yang menjadi pesan Tuhan untuk saudara pribadi, ya, saudara belajar dipertajam mendengar suara Tuhan. Mari saudara mulai saudara mulai lihat di layar, ya, kalau ada pesan Tuhan yang untuk teman saudara, siapapun itu saudara lihat, yang mungkin tiba-tiba muncul, saudara bisa lihat di layar kita, layar yang pertama, kedua, atau ketiga, saudara mulai lihat. Kalau ada pesan Tuhan, saudara boleh chat, ya. Misalnya gitu, saudara chat untuk Jenny Lock ini ya. Ayo kita belajar, ya saudara, ya, belajar untuk dipertajam. Gak usah takut salah, tapi apa yang Tuhan taruh kita belajar untuk menyampaikan.
Ya, saudara bisa lihat di sini. Makanya yang memang bisa buka kamera kalau tidak di perjalanan, ya saudara bisa tolong buka. Kalau ada beberapa yang izin untuk tutup karena di perjalanan mungkin lagi gelap kondisinya, nggak apa-apa. Tetapi yang bisa buka sehingga teman-temannya waktu lihat muka saudara di layar bisa langsung dapatkan pesan Tuhan untuk saudara, ya. Jadi silakan yang sudah mencatat pesan Tuhan untuk pribadi, saudara lihat di layar minimal 3 orang, saudara ya. Minimal 3 orang. Saudara coba nangkep pesan Tuhan. Ya, baik Ina yang sedang masih izin untuk masih kerja. Tuhan berkati Ina pekerjaannya. Untuk Bu Yohana, cucunya disembuhkan oleh bilur Yesus. Ya, yang masih di perjalanan, oke, Tuhan sertai Immanuel. Oke, Bu Eni Tio, Tuhan berkati yang masih bekerja. Oke, yang lain yang udah bisa buka kamera, saudara bisa catat pesan Tuhan untuk pribadi. Lalu yang kedua, saudara lihat di layar, ya, 3 orang, saudara boleh chat di everyone aja ya chatnya ya, gak usah di japri ya, gak apa-apa, kita mau belajar menguji sama-sama. Cari 3 orang, saudara lihat di layar, saudara chat apa yang terlintas untuk teman saudara itu. Kita praktek sama-sama ya. Ya, silakan saudara chat pesan Tuhan untuk teman saudara. Kita praktek bersama.
Thank you Bu Yeni yang sudah share pesan untuk Ibu Yung Yung. Kalau yang baca confirm, saudara bisa langsung respon ya. Tapi yang pertama sekarang fokus dulu pesan untuk teman saudara. Ya. Lihat di layar ada pesan apa yang terlintas di pikiran saudara, untuk ayat kah, doa kah? Ya, saudara ketik di chat. Ya, betul. Seperti kayak gini ya, Bu Yeni Gumulia. Ini bagus, contohnya seperti ini. Silakan yang lain. Ibu Yani Suryani yang baru bergabung, Shalom. Silakan Ibu Shalom Bu, sorry telat Nggak Bu. apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Jadi Ibu bisa lihat wajah teman-teman yang ada di layar. Kalau ada pesan, ayat, atau doa, Ibu boleh ketik di chat. Jadi saya jelasin karena Ibu baru bergabung, ya. Ini beberapa sudah mulai mengetik. Silakan, masih ditunggu, saudara. Practice makes permanent, ya. Karena ini kelas special mentoring, kita banyak praktek. Karena praktek ini akan membuat karunia itu akan menjadi permanen. Baik Bu Indri.
Iya, masih ada waktu 2 menit lagi, saya tunggu. Mantap-mantap ini pesannya nih. Shalom Bu Helda yang baru bergabung. Iya. Jadi lagi latihan untuk ngelihat di layar pesan untuk temannya yang pesan Tuhan untuk teman, lalu diketik di chat. Tadi sebelumnya pesan Tuhan untuk pribadi. Sekarang pesan Tuhan untuk teman yang bisa dilihat dari layar. Bisa ketik di chat. Oke, Bu. Wow, luar biasa ya. Ada orang-orang yang dapat pesan berkali-kali nih, saudara. Pak Indarto, Pak John dapat pesan berkali-kali. Wow. Wow, untuk Bu Dewi, puji Tuhan, Tuhan Allah kekuatan. Untuk Pak Indra, Tuhan memberikan kemenangan. Yes. Untuk Bu Liana juga ada beberapa kali saya lihat, puji Tuhan. Untuk Bu Dina, Bu Aini. Wow, amin. Untuk Ibu Idawati. Haleluya. Yes. Silakan kalau masih ada yang ngetik, mari yang sudah kita buka mute-nya, kita berbahasa roh sama-sama yuk. Hurdiara basyika yara labakun yara bataka yara labau diara basyika yara labakun yara basyika yara labakun yara Kami bersyukur ya Abah. Terima kasih Tuhan. Kami boleh masuk dalam kelas yang keempat ya Tuhan. Kelas special mentoring. Everyone can prophesy. Kami boleh melihat Tuhan memampukan setiap kami untuk lebih lagi dipertajam, untuk lebih lagi menyampaikan apa yang menjadi isi hatimu untuk teman-teman kami ya Tuhan. Berkati anak-anakmu satu persatu ya Tuhan. Dan saudara, arahkan tangan saudara di layar, doakan teman-teman saudara, doakan, sebut namanya, doakan satu persatu, doakan biar Tuhan urapi, Tuhan mampukan untuk lebih lagi mendengar suara Tuhan, untuk lebih lagi menyampaikan pesan-pesan Tuhan. Urapi anak-anakmu Tuhan satu persatu, urapi.
Terus kau pertajam kami terus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau lanjut Tuhan dalam pelajaran di sesi keempat. Urapi kami Tuhan. Urapi hamba-Mu yang gak ada apa-apanya. Turun pengurapan pengajaran dari tahta Allah atas setiap kami. Buka mata rohani, telinga rohani kami dalam nama Yesus. Kami menyiapkan hati untuk mendengarkan yang terbaik yang daripada Tuhan. Taruh firman-Mu Tuhan dalam lidah bibir hamba-Mu. Oh, biarlah waktu-waktu ini Tuhan kami pakai untuk lebih lagi dipertajam. Kami kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Yesus Kristus Tuhan Allah yang hidup. Jangan tahan berkat-Mu Bapa untuk anak-anak-Mu Tuhan. 65 murid yang ada, biarlah berkat gandum terbaik, minyak terbaik, anggur terbaik Tuhan berikan berlimpah-limpah-limpah dalam nama Yesus. Kami semua sehat. Semua kelemahan-kelemahan tubuh yang ada kami tolak, hancurkan, katakan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Makasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur hanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Yang siap diperlengkapi sama-sama katakan amin. Haleluya. Haleluya. Yang diberkati lambaikan tangannya saudara. Wow, yang terus on fire. Haleluya. Baik, puji Tuhan. Nah, ini masih ada teman-teman yang ngetik di chat. Puji Tuhan. Gak apa-apa saudara ya. Kalau memang Tuhan taruh saudara masih mau sampaikan dengan ketik di chat, silakan ya. Jangan ragu-ragu. Nanti bisa diuji bersama-sama. Ya, puji Tuhan. Saudara, hari ini kita ada di pelajaran yang keempat. Cepet banget saudara ya. Gak berasa udah 4 pelajaran gitu. Nah, kita akan melihat hari ini pelajaran yang keempat, di sesi keempat saudara ya. Ini sesuatu yang perlu kita bekali, yang perlu kita perhatikan baik-baik ya. Tidak semua yang namanya nubuatan itu pasti dari Tuhan. Saya ulangi ya. Tidak semua yang namanya nubuatan itu pasti dari Tuhan. Kenapa? Karena yang menyampaikannya adalah manusia, maka ada faktor-faktor yang mungkin berpengaruh terhadap seseorang, ya. Makanya perlu yang namanya kita menguji setiap dari nubuatan yang ada. Nah, hari ini secara khusus kita masuk dalam poin tentang hikmat dalam meresponi nubuatan yang kita terima. Ya, kita perlu hikmat, saudara. Ya, artinya apa? Saudara terima nubuatan, saudara terima pesan Tuhan, kita perlu hikmat untuk berespon dengan benar. Apa respon yang tepat? Bagaimana respon yang benar? Sehingga nubuatan yang disampaikan itu bisa menjadi sesuatu pesan Tuhan, bisa menjadi sesuatu yang benar-benar memberkati kita, ataupun pesan Tuhan itu, ataupun nubuatan yang kita terima itu akan kita responi dengan mungkin kita menolak karena kita tahu itu bukan dari Tuhan, ya. Jadi kita pelajari hari ini baik-baik. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang pertama, nubuatan pribadi sedapat mungkin direkam waktu diberikan oleh seorang pelayan, ya. Sedapat mungkin direkam. Caranya bagaimana? Caranya begitu misalnya di Zoom gitu ya. Begitu ada pesan Tuhan, iya Ibu Dina, pesan untuk Ibu Dina gitu ya. Nah, begitu nama Bu Dina disebut, nah itu siap-siap saudara pakai handphone aja. Ya, dipakai handphone kan kita bisa ada voice record kan gitu. Ya, langsung saudara pencet voice recordnya gitu. Ya, seperti itu. Kalau ada rekamannya, misalnya di YouTube kah gitu ya, saudara bisa mendengarkan kembali di rekamannya ya. Nah, kalau misalnya sifatnya pesannya itu tadi di chat, dari teman-teman saudara di chat gitu ya, maka pesan yang saudara terima di chat, di copy, saudara paste atau saudara catat atau saudara foto. Supaya apa? Oh iya, saya dapatkan pesan Tuhan. Kita belajar saudara ya, namanya kan ini kelas spesial mentoring saudara ya. Jadi saya bagi hidup, saya ngajar juga, kita latihan juga gitu saudara ya. Nah, di sini yang penting adalah saudara, kita perlu untuk jadikan itu sebagai arsip atau bentuk pertanggungan jawab. Maksudnya apa sebagai arsip?
Sebagai arsip maksudnya adalah supaya saudara bisa mereview kembali. Oh iya, saya dapat pesan Tuhan ini nih, gitu ya. Lalu ini artinya apa ya, gitu. Nah, saya dapatnya kapan, gitu. Ya, saudara bisa catat sebagai arsip. Jadi dapatnya lengkap, ya. Nah, yang kedua sebagai bentuk pertanggungan jawab. Maksudnya apa pertanggungan jawab? Maksudnya adalah kalau satu hari atau kita mendapatkan penggenapan dari pesan itu, saudara bisa menghubungi orang yang menyampaikan pesannya. Ya, apalagi kalau misalnya pesannya itu jelas ada tanggal, ada waktunya sampai dengan akhir tahun ini, misalnya gitu ya, atau dalam 2 bulan ke depan. Nah, begitu confirm, saudara hubungin orangnya. Wah, puji Tuhan, ya, C. Jenny Lok, aduh pesannya itu pas banget waktu itu. C. Jenny Lok ngomong begini, confirm, misalnya, gitu ya. Jadi itu sebagai bentuk pertanggungan jawab. Ya, saudara boleh sampaikan. Jadi kita belajar, saudara, kalau sekalipun dalam chat untuk teman-teman yang ada pesan Tuhan seperti tadi gitu ya. Nah, misalnya, mohon diuji Bu Yeni, jangan khawatir, jangan ragu, akulah Tuhan yang menjagamu. Nah, Bu Jenny Lok ini, Bu Yeninya yang mana? Ya, ada Yeninya ada 2, Yeni Chandra, ada Yeni Gumulya. Nah, gitu contohnya. Jadi supaya jelas ya. Nah, begitu saudara dapatkan sesuatu dari pesan itu, ya, wah bener tuh, saya diingatkan untuk tidak khawatir, thank you ya. Nah, saudara respon, ya, terutama untuk di kelas ini, saudara ya. Kenapa kita belajar? Waktu sudah dapat konfirmasi dari teman saudara, dapat konfirmasi dari orang yang saudara sampaikan pesan Tuhan, itu akan membuat iman kita bangkit, betul saudara ya. Iman kita bangkit, oh iya loh, puji Tuhan yang saya sampaikan confirm gitu ya. Kan ini bukannya untuk membuat orang itu GR-GRan gitu saudara, bukan. Tapi buat imannya bangkit ya, bahwa yes bener, itu tepat banget saya gitu ya. Nah, semakin kita sering latihan, ingat Pak Markus Simanjuntak di kelas hari Jumat ya pernah sampaikan bahwa practice makes permanent ya. Practice makes permanent. Practice sebenarnya makes perfect. Artinya kita latihan terus, lama-lama kita makin sempurna, makin bisa gitu ya. Nah, begitu kita sudah sampai pada perfect ya, makin bisa, makin lancar, maka itu akan jadi permanen dalam diri kita. Ya, akan jadi permanen dalam diri kita. Nah, seperti itu. Jadi makanya itu bedanya di kelas special mentoring dengan kelas Catch the Fire ataupun kelas Miracle Institute lainnya. Seperti itu ya. Oke, itu yang pertama. Jadi direkam. Kenapa direkam? Kalau bisa direkam, puji Tuhan saudara, saudara bisa dengerin lagi. Ya, di handphone saya ini banyak rekaman-rekaman yang pernah saya dapatkan. Ya, bahkan ada yang mungkin sekitar 8 tahun yang lalu gitu ya, sampai yang nubuatinnya maaf sudah dipanggil Tuhan gitu ya. Saya bukannya saya dengerin terus jadi saya takut karena orangnya udah meninggal, enggak, tetapi ada pesan-pesan yang memang kadang-kadang itu perlu kita putar lagi, kita denger lagi, kita kuat lagi gitu saudara ya, kita kuat lagi ya. Apalagi oleh hamba-hamba Tuhan yang memang karunianya bernubuat dan dia bisa bernubuat dengan Tuhan berikan karunia bernubuat dengan detail ya. Saya pernah dinubuatin 9 menit saudara. Wah, ini mengalahi rekornya Pak Dani ya. Pak Dani kan ngajarnya 5 menit, 7 menit gitu saudara ya, kalau penyembahan fajar ya. Ini 9 menit dia nubuatin panjang, itu kayak nggak ada jedanya, langsung. Itu kalau nggak direkam saudara, hilang semua di pikiran ya. 9 menit kok. Tapi karena direkam, saya dengerin lagi. Oh iya, poinnya ini. Saya dengerin lagi gitu ya. Nah, biasanya selain saya dengerin, saya catat saudara. Ya. Kenapa kita perlu catat nubuatan itu? Itu pertama akan menjadi konfirmasi buat kita. Kedua, bisa juga menjadi pokok doa. Ya. Artinya itu bagian yang perlu diperangin. Ya, dari pesan-pesan yang tersebut ya. Yang ketiga, itu akan membuat kita juga semakin fokus. Kalau kita dapat konfirmasi, kita pokok-pokok doa tersebut atau pesan-pesan itu kita perlu diperangin supaya tergenapi ya. Yang ketiga adalah supaya kita fokus. Ternyata Tuhan ngarahin kita.
selama ini mungkin kita bingung lihat pintu-pintu yang dibuka ya, atau pintu yang tidak terbuka gitu ya. Tetapi begitu dapat nubuatan itu sepertinya oh ya, fokusnya di sini ya. Fokusnya di sini, misalnya mengampuni, misalnya jangan khawatir gitu. Jadi setiap ada hal apapun yang muncul, yang kita hadapi, maka kita akan ingat jangan khawatir. Jangan khawatir ya. Kenapa? Karena itu pesan pesan Tuhan yang diberikan melalui nubuatan atau atau pesan Tuhan yang disampaikan oleh teman-teman kita atau oleh hamba-hamba Tuhan ya. Jadi penting untuk direkam atau dicatat ya. Nah, yang kedua, dengarkan kembali nubuatan, lalu tuliskan nubuatan itu menjadi transkrip. Maksudnya ditulis ya. Saya nubuatan yang saya terima itu sudah saya dengerin lagi, sudah rekaman, udah selain dengerin lagi, apalagi saudara, saya catat saudara ya. Saya catat, saya punya catatan, saya catat. Tujuannya apa? Ada waktu-waktu tertentu ya, mungkin lagi banyak pergumulan ya, ada mulai diserang mau galau gitu ya. Saya baca lagi, oh iya harusnya begini. Udah, saya langsung bisa perangin semua yang menyerang, semua kegalauan, semua ini aku tolak dalam nama Yesus. Terima kasih buat tuntunanmu Tuhan, Engkau sudah nyatakan gitu ya. Itu akan membuat kita makin tajam dalam tuntunan Tuhan. Yang mengerti lambaikan tangan, katakan amin, haleluya ya. Jelas gitu saudara ya. Jadi ini penting banget ya. Nah, apalagi saudara yang ikut di kelas special mentoring tentang bernubuat, artinya saudara nih benar-benar serius mau belajar, serius mau diperlengkapi untuk hal ini. Nah, jangan setengah-setengah ya. Kalau memang saudara serius mau belajar, mau memperlengkapi, tips-tips yang berikut ini ayo dilakuin ya. Nggak sekarang aja, nanti lakuin lagi, lama-lama itu jadi gaya hidup kita ya. Saya merekam nubuatan nih bukannya baru-baru saudara ya, udah belasan tahun pesan Tuhan saya rekam. Dulu masih kaset malah ya, dulu masih kaset tuh tahun 2004 2005 tuh masih zamannya kaset gitu ya. Ada tuh kaset-kaset rekaman, jadi setiap kali mau dinubuatkan ya bawa tape recorder yang kecil itu direkam. Sekarang udah jadul lah ya, pakai handphone aja ada voice record gitu ya. Seperti itu. Kita udah maju banget ya. Nah, justru dengan kemajuan yang ada dipakai saudara ya. Jadi ini benar-benar bisa menguatkan kita ya. Kadang-kadang dalam perjalanan penerbangan ini sebelum pandemi saudara ya. Misalnya saya terbang ke Manado, waduh jauh banget kan itu ya, Manado 3,5 jam. Ya Pak Eko ya, Manado 3,5 jam dari Jakarta ya. Itu kadang-kadang udah tidur, udah bangun, udah baca buku gitu ya. Wah, rasanya lama banget gitu. Saya nggak tipe orang yang bisa tidur kalau penerbangan domestik gitu ya. Apalagi terbang pagi hari yang situasinya masih segar gitu. Itu saya biasanya dengerin saudara. Dengerin nubuatan-nubuatan yang sudah terekam di handphone saya. Ya. Dari yang dulu tak dengerin lagi, oh ya terima kasih Tuhan sudah digenapi, makasih ya Tuhan gitu ya. Lalu baca, kalau nggak baca di itunya catatannya. Nah kalau saudara bisa, ini tips saudara ya, tips ya, karena ini kelas mentoring saya bagi hidup ya. Nah kalau saudara tidak mencatat di buku ya, saudara bisa catat di handphone, ada notesnya kan ya, catat di situ, bikin folder baru, catatan nubuatan. Catat di situ. Jadi kemanapun saudara pergi, handphone kan masih dibawa dong. Buku catatan bisa nggak dibawa, tapi handphone kan dibawa, ya kan? Saudara bisa lagi gitu ya. Misalnya Irma lagi perjalanan di kereta api, di bus gitu ya, di mobil gitu, atau saudara lagi di mana, di penerbangan, ya saudara baca. Atau maaf saudara lagi nunggu gitu ya, nunggu seseorang ya. Nah itu saudara bisa membuka lagi catatannya. Nah itu pentingnya ya. Kenapa perlu direview? Pertama, untuk saudara tahu sejauh mana perjalanan hidup rohani saudara. Apakah pesan-pesan itu sudah dapat konfirmasi, sudah tergenapi atau belum? Kalau pesan-pesan itu belum tergenapi, artinya bagian kita tetap perlu berdoa perangin sampai itu jadi. Ya jelas ya. Nah contohnya waktu itu Pak Leo ya pernah dapatkan pesan Tuhan untuk
melayani hal-hal yang baru gitu ya. Silakan Pak Leo bersaksi dulu sebentar Pak Leo. Itu kalau nggak salah di kelas hari Jumat ya Pak Leo. Hari Kamis minggu lalu kalau nggak salah Bu Indri. Pak Tim yang waktu itu nanyain. Ya waktu itu ditanya sambil nunggu Ibu Indri siap-siap, tanyain pengalamannya gimana bernubuat gitu ya. Bernubuat. Saya bilang ya pas pertama kali itu yang pas pertemuan pertama itu waktu itu dengan Pak Eko, Pak Hendra dan segala macam. Jadi waktu itu memang tentang pelayanan sih. Waktu itu dapatnya tentang pelayanan. Memulai pelayanan. Iya. Sudah mulai Itu. digenapi ya Pak. Ya, sudah mulai pelan-pelan. Haleluya. Saya ingat juga yang waktu kelas itu Pak, Miracle Institute kalau nggak salah, saya nubuatin Pak Leo ada mulai Iya sama Mei. sama Mei ya. Iya, Iya, betul. Iya. Ya, Terus itu setelah juga itu sudah sudah mulai. mulai tergenapi ya. Udah mulai. Puji Tuhan, haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Thank you Pak Leonard. Thank you. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita catat, kita bisa doakan ya, dan kita bisa keep track udah sampai mana nih gitu ya. Nah, tapi kembali kan menguji dulu. Kita sudah belajar cara mengujinya. Nah, oke. Yang ketiga, bahaslah nubuatan yang diterima dengan gembala atau otoritas Anda ya, karena mereka lebih tahu apa yang Anda punya atau kondisi Anda, kondisi saudara dibandingkan hamba Tuhan atau nabi yang bernubuat ya. Jadi kalau saudara dapatkan pesan Tuhan, dapat nubuatan, saudara doakan, gumulin, udah catat, udah uji. Nah, kalau ini menyangkut keputusan yang saudara harus ambil, sharing lah ke gembala atau ke otoritas rohani ya. Contohnya, kalau misalnya saudara dapat pesan Tuhan, satu hari saudara akan diutus ke bangsa-bangsa. Contoh gitu ya. Nah, apa yang saudara harus lakukan? Selain doakan, ya, minta Tuhan siapin secara pribadi. Nah, begitu ada pintu yang terbuka, saudara share sama pemimpin saudara, otoritas rohani saudara, gembala saudara. Ya, Pak, Bu, saya dapatkan pesan Tuhan, bla 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 bla, gitu ya. Kok saya hari-hari ini kepikiran terus tentang pesan Tuhan tersebut? Mohon arahannya ya, bisa apa yang harus saya siapkan, apa yang harus saya lakukan gitu saudara ya. Jadi pemimpin bisa mengarahkan saudara karena pemimpin atau gembala saudara tuh tahu persis hidup saudara. Makanya penting kita tuh punya mentor di atas kita, punya pemimpin di atas kita ya. Kenapa? Karena pemimpin yang kita benar-benar submit untuk kita di mentor, dibimbing, itu akan mendoakan kita dan juga ngerti situasional kita ya. Jangan sampai saudara karena dapat satu pesan langsung saudara ambil tindakan, ambil keputusan tanpa bimbingan atau mentoring dari pemimpin saudara. Contoh, ada seorang anak muda, dia dapat pesan Tuhan, aku akan pakai kamu untuk bangsa-bangsa, secara khusus Afrika. Anak muda ini waktu itu masih SMA, saudara. Ya, apa yang dilakukan? Dia mau mogok, dia mau berhenti, mau drop out dari SMA-nya. Kenapa? Karena dapatkan nubuatan itu dan dia berkata, saya mau pindah ke Afrika. Saya dapat pesan Tuhan untuk saya ke Afrika. Waduh, ini mamanya pusing, ya. Lalu kemudian counseling, sharing dan sebagainya. Dan saya bilang ini, tolong diuji dulu. Kedua, tunggu waktunya Tuhan. Jangan langsung ambil keputusan gitu ya. Dan ya kalau kita memang sekolah atau ya kayak anak muda itu, kelarin dulu. Lihat lagi pintu mana yang Tuhan buka. Oke, Tuhan udah buka, misalnya Tuhan kasih tahu Afrika. Tetapi kapan? Kan gak jelas. Ya, nubuatannya kan gak jelas kapan. Untuk pindah ke Afrikanya, untuk melayani di Afrikanya. Jadi jangan cepat-cepat mengambil keputusan. Ya, ini penting Bapak Ibu. Saya percaya Bapak Ibu nggak cuma sekedar belajar bernubuat, tetapi saudara juga nanti akan bertemu dengan orang-orang yang biasa bernubuat dan saudara juga akan membimbing mereka, ya, sehingga kita tidak salah dalam hal ini. Nah, yang keempat,
periksa nubuatan tersebut dengan Alkitab. Jadi cek lagi, jangan lupa ya, bolak-balik dicek ya, apakah membangun, menghibur dan menasehati, bukan mempermalukan, menghakimi, menegur atau menelanjangi Anda. Ya, ada nggak nubuatan yang mempermalukan? Ada ya. Ada nggak nubuatan yang menghakimi? Ada. Nah, makanya kalau sudah mempermalukan, menghakimi, ya menegur, atau menegur dalam arti untuk bukan yang membangun ya, menegur dalam arti engkau kalau tidak bertobat ya dosamu banyak, kalau engkau nggak bertobat kau mati dengan dosamu, masuk neraka. Wah, saya percaya ini bukannya nubuatan, ini marah-marah, ngancem-ngancem gitu saudara ya. Mungkin ada kepahitan juga lagi sama orang ini, disakitin misalnya gitu. Jadi ini harus jelas ya. Koridornya tetap firman Tuhan, tetapi harus membangun, menasihati dan menghibur ya. Saya percaya saudara sudah bolak-balik diingat-ingetin, ini pasti ngerti. Haleluya. Yang kelima, jangan membuat keputusan besar hanya didasari oleh satu nubuatan. Artinya apa? Diperlukan peneguhan dari 2 atau 3 saksi nubuatan atau nubuatan, minta petunjuk serta nasihat dari pemimpin rohani. Ya, jadi jangan cepat-cepat mengambil keputusan, apalagi kalau itu keputusan yang besar. Makanya saudara kalau ingat minggu lalu saya sampaikan untuk pindah kota, pindah pekerjaan, ingat ya, untuk jodoh seseorang nggak boleh dinubuatin. Kenapa? Kalau orang yang belum dewasa rohani tidak mengerti tentang protokol kenabian, begitu dapat pesan langsung ambil keputusan. Wow, itu bahaya sekali gitu ya. Nah, makanya ini buat kita nih, hikmat buat kita. Kalau saudara dapat pesan Tuhan yang menyangkut ambil keputusan, apalagi keputusan yang besar ya, tentang menikah, untuk pindah kota, pindah pelayanan ya, pindah apalagi deh, pokoknya keputusan-keputusan yang besar ya. Tolong benar-benar saudara doakan, diuji, minta konfirmasi lagi, terutama pemimpin rohani saudara. Ya, seperti itu. Sehingga kita nggak main asal nekat gitu ya. Dan tolong saudara, waktu kita datang ke mentor kita, pemimpin rohani saudara, saudara bilang, Pak tolong diuji, atau Bu tolong diuji, saya dapatkan pesan seperti ini, mohon diarahkan, mohon dibimbing gitu saudara ya. Jadi kita sifatnya memang membawa hidup kita, menaruh hati kita dengan penundukan diri, minta diarahkan. Jelas saudara ya. Bukan yang bilang, Pak saya dapat nubuatan gini loh Pak, wah ini Bapak harus utus saya nih Pak ke Afrika nih Pak, kalau enggak nanti gimana nih Pak, nubuatannya nggak digenapi, padahal yang nubuatin bule loh Pak, ini pasti nih dari Tuhan. Wah, itu maksa saudara ya, masa pemimpin gitu ya, untuk ngutus lagi, Bapak harus biayain saya, tiket saya ke Afrika, hidup saya di Afrika. Waduh, haleluya gitu. Nah ini hati-hati nih makanya ya. Sekali lagi, kalau menyampaikan pesan Tuhan ke pemimpin ada etikanya ya. Saya lihat ini tadi contoh-contohnya udah bagus banget, teman-teman pada bilang, Bapak Ibu pada bilang mohon diuji, tolong diuji gitu ya. Itu etikanya. Kenapa? Karena kita punya kerendahan hati, mau diuji dan kita sadar kita masih belajar ya. Oke. Nah, ini pas banget nih. Pertanyaan Irma, saya langsung jawab ya. Izin bertanya Bu, bagaimana jika kita dinubuatin sesuatu terjadi pada bulan tertentu, lalu setelah lewat bulan tersebut nubuatan itu belum terjadi juga? Nah halo, apakah harus kita perangi terus sampai tergenapi ya? Atau mungkinkah hal tersebut digenapi di tahun berikutnya di bulan yang sama? Oke, kalau memang pesannya adalah untuk tahun ini, maka ya tahun ini saudara ya. Jadi wah ini katanya bulan 6, kok bulan 6 belum terjadi, oh bulan 6 2023 kali. Nah enggak gitu saudara gitu ya. Nanti kalau 2023 bulan 6 belum digenapi, nanti bilang oh 2024 kali. Ya ampun, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali dong ya. Nah enggak gitu ya. Jadi prinsipnya adalah kalau misalnya belum tergenapi, artinya apa? Nah artinya ini dia nih yang saya akan bagikan di poin yang ke-6 nih, pas banget nih ya. Nah yang ke-6, nubuat
ini bukan nubutan ya, nubuat tanda ketik, selalu bersifat bersyarat atau kondisional ya. Kenapa? Karena terjadi kalau ada tindakan iman, doa, ketaatan, maka baru nubuatan itu tergenapin ya. Jadi kalau saudara dapat nubuatan, pesan Tuhan, ternyata kok nggak digenapin ya? Ini pertanyaannya pas banget nih, makanya saya jawab langsung gitu ya. Katanya bulan ke-6, ini udah bulan 7, kok nggak digenapin? Saudara jangan mikir, oh bulan 7 2023, enggak. Berarti ya ada bagian yang perlu kita lakukan yang belum terjadi. Yang belum kita lakukan. Contoh, saya janjian sama Irma, kita ketemu ya di Gedung Sate, Bandung, gitu ya. Hari Jumat jam 12 siang. Ya, oke. Dah, Irmanya datang, tapi saya masih di Jakarta, saya nggak datang. Terjadi nggak? Enggak. Kenapa? Karena tidak melakukan tindakan sesuai dengan janji tersebut. Contoh, saudara misalnya begini. Ada pesan Tuhan, Ibu Priscilla akan dipakai Tuhan untuk menjadi pendoa buat bangsa-bangsa. Ini contoh ya Bu Priscilla ya. Ini bukannya nubuatan loh ya, contoh ya. Akan dipakai jadi pendoa buat bangsa-bangsa. Wah, dahsyat, gitu, happy nih, saya jadi pendoa buat bangsa-bangsa. Haleluya, gitu Bu Priscilla ya. Seneng nih, happy nih ya. Nah, tapi kalau kita nggak melakukan bagian kita, misalnya waktu doa syafaat korporat di EPT nggak hadir misalnya gitu ya, atau waktu diberi kesempatan untuk ya silakan Ibu Priscilla untuk berdoa untuk Amerika. Aduh Amerika ya, aduh doain apa ya Amerika ya, yang lain aja deh, saya doain untuk doain untuk keluarga saja misalnya. Nah nggak terjadi nubuatan untuk kita jadi pendoa untuk bangsa-bangsa, nggak terjadi ya. Jadi selalu sifatnya kondisional. Nubuatan itu sifatnya kondisional. Makanya begitu saudara terima nubuatan, saudara perlu tanya sama Tuhan, Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Contoh, waktu Pak Leonard dan Bu Mei dapat pesan Tuhan, akan melayani, ada pintu pelayanan yang baru Tuhan berikan. Lalu, ada nih tawaran pelayanan. Tolong Bu Mei sama Pak Leonard doakan, ya, apakah bersedia untuk melayani A misalnya ya. Wah, A ya, susah ya. Kayaknya saya gak bisa ya. Kayaknya sulit ya, gitu ya. Nah, saudara, kalau kita udah seperti itu, berarti kita gak lakukan bagian kita. Maka pintu pelayanan yang baru yang Tuhan berikan, kita gak ambil. Akibatnya apa? Seolah-olah nubuatannya, ada pintu pelayanan baru, ada kepercayaan baru yang Tuhan berikan, itu gak terjadi. Bukan nubuatannya salah, bukan yang penyampai nubuatnya atau hamba Tuhan yang menubuatkannya itu nggak peka, bukan. Tetapi mungkin ada bagian kita yang kita tidak lakukan. Jadi nubuatan itu selalu sifatnya kondisional, ya, atau bersyarat. Makanya setiap kali dapat pesan Tuhan, khususnya kalau pesan-pesan Tuhan yang menyangkut hal-hal yang ke depan. Saya ulangi ya, kalau pesan Tuhan yang kita dapat tentang hal-hal yang ke depan, ya, alangkah baiknya saudara tanya sama Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Amin, ya. Apa yang harus saya lakukan? Doakan. Oke Tuhan, kalau kayak gitu saya mesti ngapain ya Tuhan? Saya mesti apa ya? Seperti itu, ya, supaya saudara dapat jelas. Nah, saudara mulai, selain sudah doakan, sudah dapat tuntunan Tuhan, karena kan basicnya kita mendengar suara Tuhan ya. Nah, saudara dapat suara Tuhan untuk apa yang saudara harus lakukan. Nah, minta kemampuan Tuhan untuk saudara lakukan, ya. Nah, contohnya misalnya waktu Pak Eko dapat pesan Tuhan, akan terbuka kepercayaan yang baru. Kayaknya pernah ada pesan seperti itu ya Pak Eko ya. Itu tahun lalu ya Pak Eko ya, kalau nggak salah ya. Tahun lalu Bu, dari Tahun Bu lalu Tini. ya. Iya, gitu ya. Nah, waktu itu. Nah, sekarang kalau misalnya Bapak dapat pesan itu, lalu pintu pelayanan di di Manado terbuka,
Terus Pak Eko bilang gini, aduh Manado jauh ya, saya kan tinggalnya di Jogja, saya percaya nggak terjadi apa-apa sampai hari ini. Betul ya Pak ya? Betul, betul. Tapi karena pintunya terbuka, lalu Bapak, wah mulai doakan nih, apa Manado apa enggak. Waktu itu kan Pak Eko sempat WA saya, Bu tolong doakan ini di Manado nih. Itu jauh sebelumnya tuh, kayaknya masih tahun lalu tuh ya. Ya, Gitu ya, apa betul, benar ini ya betul. gitu ya. Nah, begitu mulai didoakan, ada konfirmasi, Bapak mulai melangkah, tergenapin gitu. Ya, jelas ya, ini contoh ya Pak Eko ya, Ya. puji Tuhan, Tuhan Yesus dahsyat, haleluya. Nah, jadi begitu Bapak Ibu, kita bisa melihat dan kita bisa belajar bahwa nubuatan itu sifatnya kondisional. Ada kondisi-kondisi yang perlu kita lakukan. Ya, saya akan ulangi lagi. Silakan, ini ada yang minta untuk ditayangkan. Silakan saudara foto dulu. Minggu depan semua materi akan diberikan. Ya, kenapa materi diberikan di terakhir? Supaya waktu saudara mendengar, saudara mencatat, itu lebih masuk gitu saudara ya, lebih mantep gitu loh belajarnya ya. Oke, ini yang 5 dan 6 ya. Oke, puji Tuhan. Saya lanjut saudara ya. Sekarang yang ke-7. Nubuat harus dipakai sebagai senjata peperangan rohani. Artinya apa? Begitu Pak Eko dapat pesan Tuhan, maka itu mulai doa dalam nama Yesus. Tuhan, terima kasih Tuhan, ada kepercayaan baru yang Tuhan berikan. Semua hal-hal yang menghambat, aku tolak, hancurkan, patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, saudara mulai doain tuh saudara. Ya, saudara mulai doakan. Jadi nubuatan itu dipakai untuk senjata peperangan. Artinya untuk jadi pokok doa peperangan rohani kita. Seperti itu. Ya, sehingga benar-benar hari ini bisa waktu saya dapat pesan Tuhan, kamu akan dipakai buat bangsa-bangsa. Itu saya masih kuliah saudara. Kuliahnya nggak tanggung-tanggung lagi, teknik elektro saudara. Saya kuliah nih teknik elektro saudara. Ya, jadi nggak ada hubungannya banget. Saya melayani gitu ya. Nggak ada hubungannya banget. Jadi saya mikirin, aduh, dipakai jadi bangsa apa? Jadi berkat buat bangsa-bangsa. Gimana caranya? Dulu saya nggak ngerti saudara. Karena saya dulu teknik elektro, cita-cita saya jadi businesswoman di bidang elektro. Ya, wow. Nggak ketemu saudara deh ya kalau saya melangkah ke sana. Ya, tapi kan Tuhan caranya lain. Nah, apa yang terjadi? Ya, saya nggak ngerti. Makanya saya doain, terima kasih Tuhan. Tuhan mau pakai aku jadi berkat buat bangsa-bangsa. Saya nggak ngerti caranya Tuhan, tapi aku percaya dalam nama Yesus. Pintu bangsa-bangsa terbuka dalam nama Yesus. Mulai doain bangsa-bangsa saudara. Walaupun saya nggak tahu gimana caranya. Otak saya nih masih mikir begini, wah, mungkin nanti deh saya punya bisnis elektronik lah ke bangsa-bangsa, tergenapi deh gitu. Itu otak saya nih gitu. Tapi puji Tuhan, di semester kelima saya dapat panggilan untuk full time. Masih kuliah saudara. Ya, saya dapat panggilan untuk full time. Lalu saya bilang ini, oke Tuhan, saya tahu one day in my life, satu hari dalam hidup saya akan full time. Saya akan jadi berkat buat bangsa-bangsa. Tapi saya nggak tahu kapan. Masih belum tahu, pasti kuliah semester 5, kuliah lagi. Begitu selesai semester terakhir skripsi, ya, lalu lulus skripsi mau wisuda. Nah, di situ tuh Tuhan ngomong banyak hal. Ya, siap-siap untuk full time. Sekarang ya Tuhan, kan saya mau bisnis dulu gitu ya. Saya masih mikir gitu. Sekarang siap-siap. Tuhan dikasih warning siap-siap saudara. Ya. Lalu ada pesan-pesan yang berikutnya, konfirmasi lainnya, termasuk dari pemimpin rohani dan sebagainya. Akhirnya saya mengerti, oh ya, oke. Berarti sudah waktunya ya untuk saya masuk di sebagai hamba Tuhan full time. Jadi saudara, di April akhir tahun 1994 saya wisuda teknik elektro. Di bulan Mei langsung tuh saudara ya, habis wisuda, minggu depannya bulan Mei saya langsung masuk full time ya di GBI Gatsu, di youth khususnya untuk misi kampus-kampus. Saya nggak mikir bangsa-bangsa gimana, saya cuma punya hati buat kampus-kampus saja ya, kampus-kampus, anak-anak muda gitu saudara. Saya masuk di situ. Saya masih belum mengerti. Oh, tapi ternyata dalam 6 bulan ke depan ya, setelah saya full time 6 bulan ke depan, saya baru mengerti. Saya dipanggil pada waktu oleh pemimpin saya
pada waktu itu tahun 94 akhir, 95 awal ya, mulai dibuka gereja di Singapura. Dan di Singapura itu banyak anak-anak yang SMP, SMA. Ya, gembala yang mulai merintis di sana itu butuh utusan misi yang membantu. Maka dipanggillah saya. Nah, begitu saya dipanggil untuk diutus membantu perintisan gereja yang ada di Singapura, karena di situ banyak anak-anak muda, di situ saya baru ngerti, oh gitu loh maksud Tuhan. Ya, namanya dipanggil untuk bangsa-bangsa nih kayak begini gitu loh. Padahal itu saudara jeda waktunya panjang banget. Udah 4 tahun lebih gitu. Jadi kalau saudara terima nubuatan, ya jangan setahun 2 tahun, salah kali, udah. Jangan saudara, catat aja, doain aja, nggak tahu pokoknya jalanin gitu ya. Nah pada waktunya Tuhan itu akan terbuka dan saudara akan, oh iya ini pesannya saya udah pernah terima nih, ternyata digenapin. Nah tapi saya percaya untuk hari-hari ini pesan-pesan Tuhan, nubuatan-nubuatan Tuhan, cara Tuhan itu percepatan. Apa saudara? Percepatan hari-hari ini ya. Jadi kalau mungkin saya dapat pesan, dapat penggenapannya 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, saudara mungkin hari-hari ini nggak selama itu ya. Mungkin hitungannya bulan, hitungannya minggu mungkin. Kenapa? Karena percepatan. Ini era percepatan hari-hari ini. Percepatan ya. Saya ini sedikit sharing saudara ya, bukan untuk kebangga-banggaan, nggak ada ya. Saya cuma bersyukur sama Tuhan. Saya lihat Joseph khotbah, minggu lalu dia khotbah di Ibadah Raya. Saya cuma bilang gini, wow, 21 tahun dia bisa khotbah oleh anugerah Tuhan karena Roh Kudus ya pasti ya, bukan karena dia, bukan karena papi maminya loh saudara ya. Tapi dia bisa khotbah lebih bagus dari saya waktu saya umur 21 gitu. Ya, saya umur 21 masih kuliah, saudara, belum lulus waktu itu. Tapi dia sudah bisa khotbah yang jauh lebih bagus dari kami. Ya, pada waktu saya umur 21, bahkan yang kami sekarang gitu. Komplit saudara. Dia khotbah, ada nyanyinya di tengah khotbah, yang datang yang ikut Ibadah Raya pasti tahu ya, ada Bu Vivi, ada Irma, ada yang beberapa yang lain ya. Ada nyanyinya, ada video klipnya. Waduh, Pak Tim kalah nih. Pak Tim selalu khotbah ada video klip, dia juga ada video klipnya gitu ya. Ada quotes bahasa Inggrisnya. Saya bilang waduh, Tuhan Yesus dahsyat gitu ya. Ini bukan karena anak saya loh ya, Tuhan Yesus yang dahsyat gitu ya. Tetap Joseph nggak ada apa-apanya ya. Tapi saya melihat, wah ini namanya percepatan. Artinya apa? Saudara pun hari-hari ini kalau nangkep pesan Tuhan, mempersiapkan diri, Tuhan akan bawa percepatan demi percepatan. Ya, saya percaya Pak Leo sama Bu Mei juga nggak mengira sampai hari ini percepatan. Pak Eko apalagi pasti nggak mengira ya percepatan gitu ya. Rasanya Manado belum selesai, tambah lagi Bitung, Amura, Halmahera. Wah, ini percepatan saudara. Ya, memang hari-hari ini hari-hari percepatan. Makanya pastikan kita jangan kendor. Ya. Nah, kita jangan kendor. Ini mumpung sharing saudara ya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang pernah ikut penyembahan Fajar, tolong jangan kendor hari-hari ini ya. Nah, kadang-kadang jam 4 kita bangun, bukan hanya saudara, saya pun jam 4 pagi kurang 10 bangun tuh rasanya badannya masih nggak karuan saudara. Pengennya tuh tidur aja itu, jujur nih. Tapi saya bilang enggak Tuhan ya. Bangun ya, begitu duduk buka laptop seger saudara gitu ya, seperti itu ya. Jadi kalau mau ngikutin daging kita pasti udah ini deh ya. Tapi tolong saudara hari-hari ini ya, waktu saudara stay fokus, saudara terus ya untuk kita bisa tidak kasih kendor ya. Nggak apa-apa, mungkin kemarin-kemarin nih saudara ada urusan, saudara mungkin ada kerjaan sampai malam gitu ya, sehingga sulit jam 4 gitu ya. Nggak apa-apa, tapi ke depan ini ayo ya kita bangkitkan lagi ya. Mungkin kemarin di kondisi fisik saudara juga kurang fit ya, nggak apa-apa, tapi ke depan nih ayo ya. Kenapa? Tuhan lagi buat percepatan ya, biar kita benar-benar bisa masuk dalam percepatannya Tuhan. Apalagi saudara sudah menyiapkan waktu, diperlengkapi, dahsyat ya. Haleluya. Oke, Yanti ada pertanyaan, silakan Yan, tanya langsung aja Yan.
Mana ini Yantinya? Dalam Bu. Ya, Ya Bu. Hari-hari ini saya juga sering mendapatkan pertanyaan ini juga Bu, dan saya belum bisa menjawabnya juga karena saya juga sedang ya gitu ya Bu. Nah, kan tadi Ibu sharingkan bahwa nubuatan itu kondisional gitu, ada seasonnya gitu. Nah, seringkali juga kita menerima tuh kayak kayak season juga gitu. Waktu menerima tuh kayak menggebunya, wah luar biasa gitu. Nah, tadi tips-tipsnya Ibu sudah bagikan, ditulis, direkam, dibaca ulang, direnungin kembali, terus melakukan bagian-bagian kita. Nah, pertanyaannya adalah, kira-kira Ibu punya tips nggak? Kan Ibu juga pernah membagikan bahwa bagian ini Ibu juga pernah menjalani karena tadi Ibu ada sharingkan Ibu dari kuliah dapat panggilan Tuhan. Nah, untuk melangkah berani menggenapi panggilan nubuatan itu, penggenapan nubuatan itu, kalau kondisinya berbenturan lah gitu dengan persetujuan dari orang tua gitu. Karena kan bicara ke otoritas langsung dengan kita. Begitu Bu. Terima kasih. Oke, thank you Yanti. Ini pertanyaan yang bagus ya, pas banget dengan poinnya. Jadi Bapak Ibu, kalau hubungannya istilahnya kondisinya belum memungkinkan karena ini berbenturan dengan otoritas, terutama orang tua, ya. Jadi Bapak Ibu bisa doakan, tunggu waktunya Tuhan. Kenapa? Karena ini bicara otoritas, ya. Ini mau bicara otoritas, mau orang tua kek, mau yang istri ini suami misalnya ya. Saudara sebagai anak orang tua, saudara misalnya di pelayanan, saudara punya otoritas rohani gitu ya. Jadi salah satu konfirmasinya adalah otoritas akan oke. Kalau belum oke, ya didoakan tunggu waktunya Tuhan sambil menguji. Siapa tahu bukan. Nah, waktu saya mau full time, itu saya ngomong sama papi saya. Pertama kali saya ngomong, papi saya bilang gini, oh ya udah, kalau kamu mau cari pengalaman, boleh. Nah, itu saya pegang. Karena dia bilang boleh, ya sudah, ya saya melangkah. Tapi begitu saya melangkah hari pertama, hari kedua, wah langsung saya dipanggil, langsung saya wah kamu gak salah ya, kamu kan teknik elektro, ngapain kamu full time, bla 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 gitu ya. Panjang dan lebar tuh saya udah, rasanya haleluya deh gitu. Tapi pertama kali ngomong, boleh. Gitu. Jadi ada sign dulu, maka saya berani melangkah. Ya, seperti itu. Nah, kembali ke masalah ini. Jadi kalau misalnya ada nubuatan, pesan Tuhan, belum tergenapi karena otoritas belum oke, ya didoain. Siapa tahu memang belum waktunya Tuhan. Contoh mengenai saya dengan Pak Tim. Kan saya nggak mungkin saya menikah kalau orang tua belum setuju, gitu ya. Apa yang terjadi, ya saya tungguin sampai setuju. Walaupun sampai 5 tahun gitu saudara ya, baru disetujuin gitu. Tetapi ternyata begitu orang tua setuju, bonusnya apa? Diberkatinya di Holy Land. Wow gitu ya, itu bonus banget buat saya. Kok bisanya gitu, kalau enggak kan nggak tahu itu bagaimana ya. Berarti ini spesial ini. Dan nggak cuma itu saudara, saya diberkati di Holy Land, diberkati di Israel. Lalu karena keluarga ikut ke Israel, maka papi saya, mami saya baptis selam. Kan tadinya mereka dari gereja tradisi gitu saudara. Nah baptis selam di Sungai Yordan. Buat saya bonusnya 2 nih. Wih Tuhan dahsyat banget nih kalau mau kasih bonus. Bonus ketiga apa saudara? Bonus ketiga, papi saya berhenti rokok. Wow, Tuhan Yesus dahsyat. Haleluya. Tadi sebelumnya sehari 2 pak saudara. Tapi jangan ngerokok. Ya pokoknya susah lah anak ngomongin orang tua secara manusia susah gitu ya. Tapi saya doa terus. Pulang dari Israel itu dia mau ngerokok pahit saudara. Dan akhirnya dia bilang, oke, papi putuskan berhenti ngerokok. Puji Tuhan. Ya. Jadi ada cara Tuhan yang kita nggak mengerti saudara. Ada cara Tuhan yang kita nggak mengerti. Ya. Waktu itu pas pemberkatan nikah di Israel itu yang saya ya itu itu kan retreat hamba-hamba Tuhan. Jadi semua pendeta-pendeta, gembala rayon segala macam gitu saudara, pemimpin selesai makan ya, dinner ataupun lunch gitu ya, kan biasanya orang ngerokok itu setelah makan ya, betul saudara ya. Jadi setelah makan
Papi saya santai aja, buka rokoknya, ngerokok saudara. Saya sampai dipanggil Pak Niko saudara. Saya dipanggil sama Pak Niko bilang gini, Indri, kasih tahu papi kamu ya, kalau mau ngerokok jangan di depan pendeta gitu. Papi saya kan pede-pede aja gitu kan. Ya, jadi ya nggak apa-apa kalau misalnya masih proses berhenti ngerokok, nggak apa-apa. Tapi jangan depan pendeta gitu. Wah, saya sungkan itu saudara. Ya, selesai ngomong sama papi saya bilang ya udah oke. Nah, dia minggir, ngerokoknya minggir di luar. Masih ngerokok saudara. Tapi pulang dari Israel, mujizat terjadi. Benar-benar mujizat terjadi. Ya, benar-benar dia sampai mau coba ngerokok berkali-kali. Kan abis long flight ya, dari Israel terbangnya sekian jam gitu. Udah lama nggak ngerokok, tau di pesawat kan nggak boleh rokok. Begitu landing nggak datang di transit gitu, nggak bisa ngerokok kan di airport ya, no smoking area. Begitu sampai Indo mau ngerokok, pahit mulutnya, pahit, bener-bener pahit. Sejak itu bilang, saya berhenti, total berhenti. Jadi hari ini sudah 22 tahun lebih dia berhenti merokok, makin badannya makin sehat, makin fit. Puji Tuhan, Tuhan Yesus dahsyat. Kita kasih kemuliaan bagi dia, haleluya. Ya, jadi kadang-kadang kita nggak mengerti. Ya, artinya waktu penggenapan nubuatan itu terjadi, Tuhan bisa buat itu the right time. Ya, dan ada banyak konfirmasi lain buat saya. Wow, saya berkata terima kasih Tuhan. Walaupun 5 tahun belum boleh menikah, tapi setelah pada waktunya Tuhan, konfirmasinya itu terjadi. Orang tua setuju kami menikah, bukan hanya menikahnya di Israel. Ya, kami menikahnya tuh bukannya di Kana, saudara. Kami menikahnya di Jerusalem House of Prayer for All Nation. Ya, jadi di menara doa. Ya, makanya hari-hari ini kalau masuk EPT, masuk ke penyembah Mesbah Fajar GBI, ya ndak heran lah ya. Habis pemberkatan nikahnya di menara doa gitu, saudara ya. Nah, itu buat kami itu bonus banget dari Tuhan. Dan gak cuma itu, ya tadi itu papi mami saya, terutama papi saya berhenti rokok ya. Tuhan Yesus dahsyat. Nah, itu dia Yanti, jelas ya. Haleluya. Baik, kita lanjut ya. Yang ke-8. Jangan menerima nubuatan yang mewajibkan untuk memberikan dukungan keuangan kepada pelayan nubuatan. Ya. Jadi kalau saudara terima nubuatan, Ibu Sholing, engkau akan diberkati berlimpah-limpah. Ya, di dalam 2 bulan ke depan omsetmu akan mengalami 3 kali ganda. Asal engkau menabur 30 juta. Nggak ada tuh. Itu sesat dah udah ya. Jadi kalau ada hal-hal yang berhubungan dengan keuangan, harus kasih uang, harus menabur uang ya. Untuk orang yang menubuatkan, itu pasti bukan dari Tuhan. Jadi saudara nggak usah ragu-ragu kayak ini udah nggak bener nih, udah ya, ini protokolnya. Kalau Bapak Ibu mau mempelajari dengan lebih jelas, cari bukunya Bill Hamon. Ini saya menyarikan saudara ya, dari 4 buku Bill Hamon saya sarikan dari pelajaran-pelajaran ini ya. Bill Hamon ada 4 judul ya, tapi semua penerbitnya adalah Metanoia. Saudara ketik aja di Google Bill Hamon Metanoia ya, nanti pasti ada jebakan para nabi, protokol kenabian, semua orang bisa bernubuat, ada buku-bukunya. Ini saya udah sarikan supaya saudara bisa menangkap dengan lebih detail, dengan lebih poin ya. Baik, yang ke-9, tidak menerima nubuatan yang dilakukan seseorang yang tidak berada di bawah otoritas rohani yang benar dan jelas. Ya, artinya begini. Waktu saudara dinubuatkan oleh seseorang, cek dulu dia di bawah otoritas siapa. Ya, oh dia penginjil bu, nggak jelas otoritasnya. Ya, ini harus ekstra hati-hati gitu ya. Kenapa? Karena maaf, ada orang-orang yang sebagai penginjil yang tadinya dulu mungkin di bawah otoritas satu pengembalaan, ya. Lalu kemudian entah bagaimana atau masalah karakter dan sebagainya, dia keluar seolah-olah memang dia dipakai dalam nubuatan. Tapi kalau tidak jelas di bawah otoritas siapa, ya lebih baik kita tidak atau lebih berhati-hati dalam menguji nubuatannya. Ya,
Tapi ini nubuatannya confirm banget, detail banget gitu ya. Saya pernah ngalamin saudara, ini jujur ya, ini karena kelas special mentoring ya. Jadi ada seorang hamba Tuhan dari Afrika Selatan, namanya Rasia. Pertama kali saya dikenalin dengan seseorang karena dia mengatur jadwal pelayanannya. Dia bilang, Bu Indri, ini ada seorang hamba Tuhan bagus, bla 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 bla, bergerak dalam nubuatan gini ya. Lalu terus kemudian apakah ibu mau mengundang dia untuk, kami dulu ada Miracle School, sebelum Miracle Institute ada Miracle School ya. Itu salah satunya Dr. Hari juga jadi murid di situ ya. Pak John, Yanti ini dulu murid-murid Miracle School ya. Nah, terus kemudian singkat cerita, oh ya boleh saya kenal dulu ya, saya bilang gitu. Kenal, ketemu di rumah teman saya itu ya, kami berapa orang ya. Lalu terus kemudian dia nubuatin saudara. Itu detail banget, jujur detail banget. Saya rekam ya, 5 menit, 4 menit, 5 menit nubuatannya detail tak gitu ya. Saya pulang, saya dengerin lagi, wih iya ya, oke banget nih, tajam juga nih gitu ya. Nah, tapi saya kan nggak tahu dia dibawa under otoritas mana. Ya, waktu saya tanya, oh ya saya penginjil aja gitu. Oh iya oke. Saya dulu belum mengerti nih saudara. Singkat cerita, setelah itu ya kami sempat ngundang ya di beberapa kali pelayanan. Nah, beberapa kali pas dia ke Indo, kita undang, di Indo kita undang. Nah, singkat cerita, satu hari saya mendengar khotbahnya kok agak aneh ya. Gitu ya. Agak aneh gitu. Kenapa kok gaya pengajarannya itu agak seperti hyper grace gitu. Nggak apa-apa berbuat dosa. Pokoknya kita seperti kayak anak kepada Bapa. Nah, kalau anak itu kan salah, ya akhirnya dia bertobat, dia minta ampun, kan papanya juga mengampuni. Oke, masih bisa diterima sama saya gitu ya. Nah, tapi kalau anak ini berdosa lagi, ya nggak apa-apa. Toh udah ada pengampunan dari papanya. Nah, ini saya udah mulai mikir-mikir nih. Ini kok kayak hyper grace gitu ya. Saudara kalau ngerti pengajaran hyper grace ya, dosa kita sudah diampuni 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Nggak apa-apa saudara berbuat dosa karena dosamu sudah diampuni. Kok enak. Berarti ngapain kita hidup kudus dong? Betul nggak saudara? Kalau kayak gitu ya kan? Nah, jadi ada sedikit ya penyimpangan lah. Saya udah mulai perhatiin nih, wah kok nggak enak ya khotbahnya, kok nggak ini ya gitu ya. Yang hamba Tuhan ini namanya Rasia. Nah, setelah itu saya kok mikir udahlah, enggak deh. Saya enggak sejahtera gitu ya. Saya enggak undang lagi. 2 bulan apa 3 bulan setelah itu saya dapat kabar. Ternyata dia cerai sama istrinya. Wah, gubrak. Saya pikir Tuhan Yesus ya. Kok kayak begini gitu saudara ya. Benar saudara, dia cerai sama istrinya saudara. Ya. Dia cerai sama istrinya, wah buat saya udah makin tekad nih. Saya nggak akan undang lagi gitu. Dan yang berikutnya saya dengar dia menikah dengan orang Indonesia dan dia pindah ke Indonesia. Wah buat saya udah coret dari daftar saya gitu. Nah saudara perhatikan baik-baik. Ini nggak main-main ini saudara. Ya, kalau nggak jelas otoritasnya, ya kita nggak mau sembarangan. Nah, yang kedua, ada seorang hamba Tuhan lagi. Kayaknya saya pernah cerita di kelas Listen to God Voice deh. Seorang hamba Tuhan, dia dari Malaysia. Kayak kalau saya sebut namanya sudah langsung, oh gitu ya, cukup terkenal gitu ya. Lalu dia bilang begini sama saya, Pastor Indri, kalau undang hamba Tuhan yang berkarunia bernubuat, ya harus hati-hati. Oh iya pastor, kenapa ya? Saya nggak ngerti sudah, masih polos-polos ya. Ini dia kasih nasihat ke saya mungkin 10 tahun yang lalu gitu. Saya masih, kenapa ya pastor? Karena waktu saya ngobrol di antara hamba-hamba Tuhan, yang terutama dari Malaysia, ini yang dia ngomong ya, dari Malaysia dan dari Singapura, mereka bilang, wah kalau mau pelayananmu dipakai di Indonesia, bernubuat gitu. Karena orang Indonesia suka dinubuatin. Waduh, dalam hati saya, terus gimana pastor? Saya bilang gitu. Ya pokoknya kamu hati-hati aja. Kalau nggak jelas, ya lebih baik tidak. Kenapa? Karena tipis, ya.
Nipis. Sekalipun kayaknya, wah kayaknya confirm ya, kayaknya bener gitu ya. Makanya kita harus tahu hidupnya, ya. Nah, kalau saudara nggak tahu hidupnya, minimal ada yang merekomendasi, ya. Nah, yang ketiga saudara, ini bukan ngomongin hamba Tuhan ya, sebagai warning. Baru-baru ini di WPA ada salah satu teman kami yang hadir on-site di Sentul, ya. Singkat cerita, setelah acara selesai, teman kami ini share ke Pak Tim dan ke saya. Wah, ternyata dia sebut satu nama hamba Tuhan, ya, bergerak di bidang profetik, bernubuat. Ternyata dia bercerai dengan istrinya dan menikah dengan penterjemahnya. Waduh, pusing langsung saya. Gitu ya. Kenapa dia sering pelayanan ke Indonesia diterjemahkan oleh ibu ini? Jadi pembicaranya pria, penterjemahnya wanita, saudara. Ya, sebelum pandemi sering tuh diterjemahin ibu ini sana sini, keluar kota lah, apalah, kemana pelayanan mana ibu ini penterjemahnya. Singkat cerita, baru ketahuan akhirnya dia ceraikan istrinya, dia menikah dengan penterjemahnya. Wow, saya bilang Tuhan Yesus. Jadi kita harus tahu persis, saudara. Ya, kita tidak silau dengan nubuatan, tapi kita harus tahu persis. Ya, ini saya tidak ngomongin pendeta A, B, C loh, enggak ya. Kita bicara umum, general. Makanya dari tadi namanya saya bilang rahasia, gitu saudara ya. Tapi kita harus tahu persis ini. Kita nggak boleh main-main dalam hal ini, ya. Kita harus mengerti tentang seseorang atau di bawah otoritas siapa, ya, sehingga jelas yang pengurapan yang kita terima, pesan-pesan yang kita terima itu benar-benar jelas, ya, dan benar. Haleluya, puji Tuhan. Yes, puji Tuhan. Silakan kalau ada yang mau tanya, mungkin. Wow, ini udah nih pertanyaan tadi sudah. Ya. Silakan kalau ada yang mau tanya. Saudara boleh tanya 2 pertanyaan, nanti kemudian kita masuk di breakout room. Saya Bu. Ya, silakan. Ya, tadi Bu yang kalau terima nubuatan, apalagi yang berhubungan dengan keuangan, itu nggak usah gitu ya, nggak usah diikuti. Nah, tapi itu tadi dikatakan kan untuk pelayan nubuatan. Iya, untuk orang yang bernubuatnya. Untuk yang orang bernubuat. Nah, waktu itu saya ada seorang ibu gembala gitu. Dia menubuatkan sesuatu, terus dia bilang gini, kamu harus memberikan persembahan untuk beli untuk peralatan musik di gereja gitu. Nah, memang nggak ke manusianya, tapi ke gereja gitu. Nah, ini dalam hal ini bagaimana Bu menurut Ibu? Makasih Bu, terima kasih. Ya, thank you Bu Eti. Menurut saya tetap tidak. Kalau orang itu mau menabur, itu biar Tuhan dengan orang itu. Tuhan taruh di orang itu untuk menabur. Tapi bukan dengan, apalagi dengan nubuatan ya. Tuhan taruh kamu harus menabur untuk ini. Enggak. Ya, jadi itu dia sama Tuhan. Orang tersebut, maksudnya siapapun itu dengan Tuhan. Kalau Tuhan suruh dia menabur, ya nggak apa-apa, gitu. Ya, nggak apa-apa kalau memang Tuhan suruh dia menabur. Tetapi bukan keluar dari kita yang menubuatkan, gitu. Dari kita yang menubuatkan. Misalnya Bu Eti nubuatin siapa, Ibu Yeni misalnya gitu ya. Bu Eti nggak boleh bilang, atau nubuatin Bu Yung Yung misalnya, Ibu Eti nggak boleh bilang, Bu Yung Yung engkau akan ngalamin bla 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 bla, ya, silakan engkau menabur untuk saya gitu, untuk pelayanan saya, nggak boleh. Jadi itu nanti nggak murni lagi gitu. Berarti yang disampaikan itu tidak murni. Maksudnya apa gitu, ya kan? Kalau memang kita punya kebutuhan, ya kita doa sama Tuhan. Tuhan bisa gerakin siapa aja kok menabur buat kita, tanpa kita kasih sinyal-sinyal untuk, apalagi nubuatan, untuk menabur. Jelas Bu Eti ya? Sip, puji Tuhan, thank you. Silakan Ibu Yeni Gumulya. Sudah angkat tangan, silakan Bu. Ya Bu, thank you kesempatannya. Bu, saya mau tanya, kalau misalnya misal nih kayak Ibu tadi suruh kita lihat kan wajah-wajah di situ. Nah, misalnya di dalam hati kita nih Bu, waktu lihat wajahnya, terus keluar kata-kata gini Bu, misalnya untuk Ibu Indri misalnya, jangan simpen tahan, misalnya gitu kan. Nah,
Terus udah gitu, saya berpikir, Bu, itu nubuatan negatif, tidak membuat orang damai sejahtera atau bagaimana? Jadi harus disampaikan atau tidak disampaikan, Bu? Makasih. Sorry. Tadi contohnya gimana, Bu? Untuk Jadi ibu misalnya kita lihat wajahnya dia, lalu di dalam hati kita keluar suara gini loh, jangan menyimpan kemarahan gitu Oh loh. iya. Nah, Terus oke. saya pikir, nih, waduh kalau saya sampaikan nanti Bisa marah dia. marah pula, sakit hati Iya. pula, gitu loh, Iya, Bu. gitu. Kok Bagaimana? menghakimi gitu kan? Ya, itu Ya. gimana, Bu? Cara? Oke. Thank you. Jadi caranya tetap ya Bapak Ibu, membangun, menasehati, menghibur. Jadi kalau bisa kita dapat, wah nih orang lagi marah nih, menyimpan kemarahan, ya kita sampaikannya gini, apa namanya, contoh ya Bu, contohnya gitu ya, Tuhan taruh untuk Bu Indri, biar Ibu terus menjaga hatimu penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan sukacita. Nah kita sampaikannya kebalikannya itu loh. Ya, saya pernah cerita ya sama Bapak Ibu Saudara ya, waktu saya menyampaikan pesan Tuhan di ibadah raya di salah satu gereja, yang seorang bapak yang duduk di depan, mungkin saudara ingat ya, dia lagi nyembah Tuhan, Tuhan suruh saya turun dari mimbar. Lalu saya bilang, wah di hati saya nih lagi nyampernya, ini suka KDRT. Waduh, saya gimana nyampeinnya tuh. Ya waktu itu mikir juga nih, kalau saya bilang, Pak, Bapak suka KDRT ya? Wah, Ibu Indri juga mau. Pak, kena saya gitu kan. Ya, saya pernah cerita lah sama saudara, mungkin di kelas Listen to God Voice mungkin. Nah, jadi Bapak Ibu, kita sampaikannya itu nggak masih gini, tetap harus membangun, menasihati, menghibur. Ya, Tuhan rindu yang keluar dari mulut Bapak adalah untuk memuji, menyembah Tuhan. Kata-kata yang menyembuhkan hati istri dan anak. Nah, itu. Ya, jadi kayak tadi Bu Yeni gitu, ya Tuhan rindu hati ibu atau hati siapa gitu ya, dijaga dengan damai sejahtera, penuh dengan sukacita. Tuhan rindu hatimu terus jadi hati yang murni. Nah itu gitu. Jadi kita nggak langsung kena ke nampar dia ya, seolah-olah kan kayak menelanjangi dia. Lo memang lagi penuh marah kok ya. Memang sih kalau misalnya kita bilang ini ibu lagi marah ya, kalau emang dia mau jujur rendah hati, iya saya lagi marah gitu. Tapi tidak mengikuti protokol yang ada. Jadi tetap kita harus sampaikannya membangun, menasehati, menghibur. Ya, kita sampaikan seperti itu ya Bu Yeni ya. Jelas ya. Oke, satu lagi silakan kalau ada yang mau tanya. Oh ini ada di chat nih, Pak Indarto. Bu Indri, nubuatan yang diterima kan harus diusahakan terus agar tergenapi. Jika ada tingkah laku yang tidak berkenan, apakah nubuatan itu gugur atau masih dapat dipulihkan? Wah, bagus ini pertanyaannya Pak Indarto. Ya, jadi Bapak Ibu begini ya. Nubuatan pertama, uji dulu dari Tuhan atau bukan. Ya, kalau udah dari Tuhan, saudara uji. Yang kedua, doakan supaya itu terjadi. Ya. Ketiga, setelah sudah doakan, tanya sama Tuhan, apa bagian saya? Karena nubuatan sifatnya kondisional kan, bersyarat. Apa bagian saya yang saya harus lakukan? Seperti itu. Ya. Nah, kalau udah kita 3 hal ini kita lakukan, misalnya masih ada, yang ini pertanyaannya Pak Indarto ya, masih ada yang nggak pas, yang salah gitu ya, kita terus berdoa, Tuhan kami minta Tuhan, tolong saya Tuhan, supaya semua janji Tuhan, semua pesan Tuhan, semua rencana Tuhan yang sempurna digenapi dalam hidup saya. Tidak ada penundaan, tidak ada penggagalan, tidak ada pembatalan. Saudara yang ikut penyembahan Fajar pasti hafal. Ya, saya selalu berdoa seperti itu. Semua berkat Tuhan, nih apalagi udah mulai akhir bulan ini. Ya, semua berkat Tuhan, semua janji Tuhan yang Tuhan rencanakan buat hidup saya, keluarga saya, usaha pekerjaan, pelayanan saya di dalam nama Tuhan Yesus digenapi sempurna. Tidak ada penundaan, tidak ada penggagalan, tidak ada pembatalan. Dalam nama Yesus. Nah, itu istilahnya udah mau gagal, mau batal, dalam nama Yesus jadi, gitu ya. Itu bagian kita. Jadi saya percaya masih ada waktu yang Tuhan berikan untuk kita melihat penggenapannya, Pak Indarto. Oke, Ibu Mince. Oke, poin ke-1 ke-2 ya. Tadi mau di screenshot. Oke. Nah, ini dia ya. Kelebihan, sorry. Nah, ini. Silakan. Ini poin yang kalau tadi ada yang ketinggalan. Ya, minggu depan semua materi akan diberikan. Minimal saudara bisa mereview ya. Puji Tuhan. Haleluya.
Sudah ya? Oke, puji Tuhan. Baik, kita akan masuk dalam breakout room. Nanti saudara breakout room bagi yang mungkin ada acara atau mau mezbah keluarga, mau live, nggak apa-apa ya. Tapi saya mengharapkan saudara bisa pakai waktu untuk breakout room dengan baik. Karena saya nanya banyak orang diberkati waktu di breakout room, saling dikuatkan bahkan dipertajam ya. Ya, seperti itu. Jadi pakai momen ini dengan baik. Nanti selesai sendiri-sendiri, kita nggak kembali lagi ya. Tolong di breakout room semua diberi kesempatan untuk bisa sharing dan mendoakan ya. Oke, kita buka mute-nya, kita berbahasa roh dulu. Nanti saya mau berdoa untuk saudara sebelum masuk dalam breakout room. Kuribo syakara baba. Terima kasih Tuhan buat malam ini. Urapi anak-anakmu Tuhan. Urapi tangan-tangan saudara di kepala saudara. Masing-masing berbahasa roh, minta pengurapan yang baru. Pengurapan yang mengajar kami untuk kami mengaktifkan karunia roh. Dalam nama Yesus, turun atas setiap kami. Kami dipertajam dalam nama Yesus, dipertajam dalam nama Yesus. Makasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Meteraikan semua firman, semua impartasi yang kami terima malam ini. Dalam nama Yesus, Biar setiap pagi ya Tuhan, Kau bangunkan kami Tuhan. Engkau pertajam telinga pendengaran kami. Engkau menaruh lidah seorang murid pada kami, untuk kami boleh terus menyatakan isi hati-Mu, kebenaran-Mu, memberikan semangat bagi yang letih lesu, dan kekuatan yang baru bagi setiap anak-anak-Mu. Terima kasih, berkati satu persatu dari anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau mengurapi dan memampukan kami, pertajam kami Tuhan. Hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami bersyukur. Biar berkat yang terbaik dari Allah Bapa di surga, kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus, penghiburan, kekuatan, pengurapan Allah Roh Kudus menyertai setiap kami mulai hari ini sampai Kau datang kembali di awan-awan. Kami diangkat bahkan sampai selama-lamanya. Yang sudah diberkati sama-sama katakan amin. Haleluya. Tuhan berkati berlimpah-limpah. Selamat di breakout room. Puji Tuhan. Silakan.